Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silwarison Permadi. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi refleksi tentang materi yang sudah saya pelajari sebelumnya yang berjudul Kebijakan Penggunaan Jaringan. Nah, selama mempelajari materi tersebut, saya semakin memahami bahwa jaringan bukan hanya tentang koneksi, tapi tentang etika, tanggung jawab, serta aturan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk poin pertama, sebelumnya di dalam materi kebijakan penggunaan jaringan ada yang dimaksud dengan keamanan jaringan. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, tentu saja kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan adalah upaya atau usaha yang dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak berhak pada sistem komputer jaringan. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi jaringan dari ancaman fisik maupun logik yang bisa menyebabkan gangguan pada komunikasi jaringan. Nah, biasanya keamanan jaringan ini dikendalikan oleh administrator jaringan. Untuk contohnya, misalkan ada siswa yang mencoba masuk ke server sekolah. Nah, dengan sistem keamanan jaringan, si siswa itu akan langsung dideteksi dan otomatis diblokir upayanya itu. Nah, untuk poin yang kedua, dalam materi kebijakan penggunaan jaringan, ada 5 aspek keamanan jaringan. Nah, aspek yang pertama yaitu confidentiality, yaitu hanya pihak berwenang yang bisa mengakses data. Contohnya, di rumah sakit, hanya dokter saja yang bisa mengakses rekam medis. Nah, untuk yang kedua, ada integrity, yaitu data tidak bisa diubah seenaknya atau sembarangan. Misalkan di sekolah, nilai siswa hanya bisa diubah jika menggunakan login admin. Lalu untuk yang ketiga, ada availability, yaitu data harus siap ketika dibutuhkan. Contohnya misalkan server absensi harus online ketika jam masuk. Lalu yang keempat ada authentication, atau pengirim harus valid. Misalkan jika kita ingin mengakses komputer di lab, kita harus menggunakan username dan juga password. Nah, untuk yang terakhir ada non-repudiation. Non-repudiation ini maksudnya adalah pengirim maupun penerima tidak bisa menyangkal aktivitas. Misalkan sistem email merekam pengirim yang mengirim pesan penting. Nah, untuk yang ketiga ada yang dinamakan kebijakan organisasi. Nah, untuk organisasi sendiri pasti memiliki aturan untuk menjaga keamanannya. Contohnya seperti pengaturan akses Wi-Fi, manajemen data, serta maintenance secara berkala. Nah, untuk contohnya misalkan di sebuah kantor, Wi-Fi-nya dibagi menjadi dua, menjadi guest dan juga staff. Nah, untuk Wi-Fi yang khusus untuk guest tidak bisa mengakses server internal, tetapi hanya bisa mengakses internet. Ini tujuannya untuk mencegah kebocoran data. Nah, selanjutnya yang keempat ada etika penggunaan jaringan. Nah, walaupun kita sedang menggunakan jaringan, kita tetap harus menjaga etika kita. Contohnya seperti menggunakan akses sesuai izin, menjaga kualitas jaringan, dan menempatkan suborgan dengan benar. Nah, untuk contoh kasusnya, misalkan ada siswa di jam pelajaran yang menggunakan internet itu untuk mendownload file yang besar. Nah, ini tuh membuat jaringan menjadi lambat dan menghambat pembelajaran. Ini tuh melanggar etika penggunaan jaringan. Nah, untuk poin terakhir di materi kebijakan penggunaan jaringan, ada yang dimaksud dengan kebijakan mengakses komputer. Nah, tentu saja kebijakan mengakses komputer ini penting untuk menjaga keamanan jaringan ya. Contohnya aturan untuk manajemen pengguna, sistem komputer serta waktu akses. Untuk contohnya seperti komputer lab menggunakan auto logout setiap 30 menit untuk menjaga agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, kesimpulan untuk materi kebijakan penggunaan jaringan adalah keamanan jaringan memastikan data dan sistem tetap aman, tersedia, serta digunakan secara bertanggung jawab melalui penerapan kebijakan, etika, dan kontrol akses yang tepat. Sekian video refleksi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.
ketika penyampaian selama video kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.